Nah, gerak masyarakat sipil itu tadi harus lebih rukun, harus lebih solid, dan berusaha untuk positive thinking. Saya berharap teman-teman tidak putus asa. Jadi saya mau cerita, kalau di zaman Rasulullah itu berjuang mensiarkan Islam di Mekah itu kerja luar biasa, berat, menghadapi tantangan yang luar biasa, difitnah terus-menerus, dilemparin kotoran, dan Rasulullah tetap mensiarkan Islam. Yang terjadi, yang masuk agama Islam itu sangat sedikit. Nah, kemudian pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, waktu yang sangat sedikit, itu ternyata pengikutnya banyak. Nah, saya ingin mengilustrasikan bahwa zaman di dunia menjadi aktivis itu mirip-mirip seperti ini. Zaman dulu itu kalau kita mau melakukan perubahan, itu perjuangannya gila-gilaan, berat, harus live in dan lain-lain, tapi dampaknya itu kecil gitu, tapi sangat dalam memang. Nah, tapi zaman sekarang yang penuh dengan teknologi, maka semuanya masih lebih mudah, dan itu harus ada proses teman-teman untuk berubah. Kita harus belajar dengan cara yang lama, tapi sekarang teman-teman menggunakan cara-cara yang baru. Jadi ibu rumah tangga misalnya, jangan dikira tidak menjadi aktivis lingkungan. Ibu rumah tangga itu yang dihadapi, satu itu misalnya sampah sehari-hari, dua setiap menggoreng pasti minyak jelantahnya menjadi sampah juga kalau nggak hati-hati. Setiap hari memikirkan makanan yang sehat itu adalah makanan yang dari alam. Jadi sebenarnya semua orang bisa menjadi aktivis. Banyak orang sering bercerita, saya nggak penting lah, yang penting saya bekerja dulu. Kemudian apa? Setelah tua dia pengen menjadi seorang aktivis. Ini menurut aku cara pandang yang gagal total gitu ya. Jadi dia hanya akan mengalokasikan waktu pada saat sebenarnya tenaganya udah nggak ada, pada saat dia sudah nggak punya uang karena sudah pensiun. Jadi dia baru bilang bahwa saya akan aktif di urusan kemanusiaan kalau saya pensiun. Itu adalah sesuatu yang merugi. Jadi jadilah aktivis mulai dari zaman muda. Jangan berpikir bahwa tua baru bisa menjadi seorang aktivis, tetapi menjadilah aktivis dari zaman muda. Yang menjaga semangat saya yang pertama adalah anak. Dan itu menjadi komitmen saya bahwa kalau saya bekerja maka saya tidak akan menduakan anak saya. Yang kedua adalah orang tua pastinya dan keluarga atau adik-adik, di mana keluarga dan adik-adik itu punya pengaruh yang sangat besar. Kalau saya itu punya istilah makan batu, tapi orang tua nggak boleh tahu. Artinya seberapa kita berat menghadapi hidup itu orang tua nggak boleh kita kasih tahu kalau itu sedih. Tapi kalau sesuatu yang membuat beliau bahagia, maka kita harus menyampaikan itu dengan baik. Nah, di luar itu teman-teman harus tahu bahwa mungkin sukses atau keberhasilan saya itu yang dari saya sangat kecil porsinya, tapi sebenarnya didukung oleh tadi sisterhood, brotherhood, orang-orang di sekeliling saya. Jadi saya ngerasa saya ini dibesarkan oleh orang-orang baik di sekitar saya. Jadi ada yang, kalau saya bisa bercerita apa pada mas ini, saya bisa bercerita apa siapa orang ini. Jadi sisterhood dan brotherhood itu menurut saya sangat punya pengaruh kuat terhadap kita sukses apa enggak, karena mereka adalah enabling factor yang membuat kita itu bisa menjadi sukses. Mungkin satu lagi, kita semua orang punya prinsip hidup ya. Prinsip hidup itu, kalau ini bukan dakwah, tapi ada orang yang percaya kalau sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Jadi bekerja itu adalah berbuat baik, dan berbuat baik, tapi juga mencegah kerusakan. Jadi menjadi aktivis itu sesungguhnya adalah amar ma'ruf, nahi munkar. Keseimbangan itu penting banget kalau buat saya.
hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi penting. Caranya beda-beda ya, tapi kuncinya sebenarnya adalah kita punya 3 hubungan yang harus kita jaga baik, dan itu melekat. Kita sebagai individu punya hubungan kita dengan Tuhan, kita sebagai individu punya hubungan dengan manusia, dan kita sebagai individu punya hubungan dengan alam. Kalau dia punya anak, dia punya keluarga, dia punya tanggung jawab di organisasi, jangan sampai dia mempunyai masalah terkait dengan masalahnya sendiri gitu ya. Jadi masalah yang tidak selesai oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, ini sebenarnya sangat tertolong kalau kita punya banyak sahabat. Kalau kita secara pribadi nggak bisa menyelesaikan masalah pribadi, bagaimana mungkin kita akan memimpin organisasi? Kita memang punya tantangan bahwa gerak masyarakat sipil itu menjadi menyempit. Nah, oleh karena itu mungkin pertama adalah solidaritas antar sesama aktivis, solidaritas teman-teman NGO, solidaritas orang-orang yang pengen bergerak dan berpikiran positif, itu harus banyak kita kumpulkan. Dan yang kedua, menurut saya, jangan berpikir bahwa saya lebih baik dari mereka atau komunitas saya lebih keren dari mereka, tapi kita harus bisa memberi apresiasi kepada orang lain juga bahwa apa yang mereka lakukan itu juga hal-hal yang luar biasa. Nah, gerak masyarakat sipil itu tadi harus lebih rukun, harus lebih solid, dan berusaha untuk positive thinking. Saya berharap teman-teman tidak putus asa dan tetap menempatkan bahwa membangun negeri ini itu adalah sebuah jihad. Jadi mencintai negeri dan membangun negeri sendiri itu adalah sebuah jihad yang sangat luar biasa. Teman-teman semua menyenangkan kalau ternyata kita hidup itu menjadi manusia yang biasa saja. Biasa saja karena kita sadar betul kita ini secara individu berdiri sebagai individu apa. Kalau di Jawa itu sering orang bilang ngalor ngidul ngetan kulon, artinya utara, selatan, barat, dan timur. Artinya kamu sebagai seorang individu itu harus tahu arah dirimu sendiri. Ini sama dengan kita sebagai individu, maka kita harus tahu sebenarnya saya ini siapa. Nah, dari situ maka kita akan punya banyak faktor-faktor atau enabling faktor yang mempengaruhi dan juga dipengaruhi, dan kita harus menjadi pribadi yang positif untuk terus bergerak. Jadi jangan pernah untuk mundur. Salah satu ajaran saya yang sangat saya cintai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, almarhum pendiri pimpinan pusat Muhammadiyah, adalah bahwa beliau itu selalu menyampaikan agar manusia itu bergerak dan bergerak terus untuk tidak boleh putus. Jadi sebenarnya manusia berhenti bergerak untuk hal yang baik itu pada saat manusia mati. Jadi teruslah bergerak dan maju sebagaimana dirimu sendiri, entah itu seniman, entah itu intelektual, entah itu aktivis, entah itu aktivis perempuan atau apapun, dengan cara yang lebih baik dan bermanfaat buat sesama.